Bu Citra baru saja mendengar kabar gembira tentang kehamilan menantunya. Hatinya berbunga-bunga seakan tiada habisnya. Kebahagiaan ini karena sebentar lagi dia akan mendapatkan cucu kembar yang sudah lama dia dambakan. Dengan terburu-buru, Bu Citra segera menuju rumah Ridwan. Begitu sampai di sana, tak kuasa wanita parubaya menahan bahagia. Wanita itu langsung memeluk menantunya erat-erat. Air mata mengalir di pipi Bu Citra saat mengucapkan terima kasih pada Laura. Terima kasih nak, kamu sudah bisa membuat Ridwan menjadi seorang ayah. Dulu, dia selalu disebut mandul oleh mantan istri dan mertuanya, ujar Bu Citra dengan suara bergetar. Posisinya masih memeluk Laura. Ridwan yang melihat itu langsung mengingatkan ibunya, "Mah, jangan terlalu lama meluknya, istriku harus banyak istirahat," tegurnya lembut. Mendengar itu, Bu Citra segera mengurai pelukan dan tersenyum pada Laura. Dia menyuruh menantunya untuk duduk dan beristirahat sambil mengusap kepala Laura penuh kasih sayang. "Nak, bagaimana kalau selama hamil ini kalian tinggal di rumah mama saja?" tawar Bu Citra. Laura menoleh, menatap ke arah suaminya sambil menggigit bibir, memberi isyarat penolakan. Ridwan tersenyum. Dia tahu maksud istrinya, tinggal bersama ibunya bisa membuat istrinya merasa tidak nyaman dan tentu akan membahayakan anak-anak mereka yang belum lahir. "Enggak, Ma, kami di sini saja. Kami ingin belajar hidup mandiri," tolak Ridwan dengan halus. "Kamu ini selama menikah nggak pernah lagi menginap di rumah mama," saut Bu Citra sambil memukul pelan lengan anaknya. "Nanti kapan-kapan kami akan menginap di rumah mama," timpal Laura merasa tak enak pada mertuanya. "Nak, mama tidak menyangka kamu bisa punya anak secepat ini, bahkan dikasih 2 anak sekaligus. Mama sangat bahagia sekali. Kamu hebat, nak." Bu Citra menepuk-nepuk pundak putranya dengan penuh kasih sayang. "Mah, yang hebat itu istriku, karena bibit kembar itu berasal dari ibunya Laura." Ridwan tersenyum bangga pada istrinya. "Oh ya, ibu baru tahu kalau ibumu kembar, nak," ujar Bu Citra terkejut sekaligus bahagia. "Iya, Ma, ibuku dan ibunya Mika itu saudara kembar," saut Laura menjelaskan seraya tersenyum. "Pantesan wajah kamu dan Mika itu banyak kemiripan," saut Bu Citra. "Nak, kalau kamu mengidam mau makan sesuatu, jangan sungkan minta sama Mama dan Ridwan ya. Mama nggak mau cucu Mama nanti ileran." "Iya sayang, apa kamu belum menginginkan sesuatu?" Laura menggeleng. "Belum ada, Mas." Malam hari suasana hening menyelimuti kamar Laura dan Ridwan. Mereka berdua berbaring di atas ranjang. Laura berbaring dengan posisi terlentang, sementara Ridwan menghadap ke arah istrinya dengan tangan kekarnya yang mengusap-usap perut Laura dengan lembut. "Mas tidak sabar lagi menunggu mereka lahir," ujar Ridwan sembari tersenyum penuh harap. Mata memandang lekat wajah istrinya. "Mas berharap salah satu dari mereka anak laki-laki, fotokopi dari wajah Mas saat kecil. Kalau kedua anak kita perempuan gimana, Mas? Aku kan keturunan kembar perempuan," saut Laura dengan tatapan khawatir. Ridwan tertawa kecil lalu berkata, "Nanti Mas akan buat lagi anak yang banyak sampai kita punya anak laki-laki." Laura tampak sedikit murung. "Memangnya Mas gak suka dengan anak perempuan ya?" Ridwan menggenggam tangan Laura. "Suka apapun jenis kelaminnya anak kita, Mas akan tetap menyayanginya. Hanya saja Mas butuh seorang pewaris perusahaan. Kasihan kalau anak perempuan memegang perusahaan, nanti nggak bisa fokus saat mengurus keluarga kecil dan perusahaan." Berita kehamilan Laura tersebar ke seluruh karyawan kantor. Tentu saja hal itu tersebar karena Winda. Wanita itu merasa tidak ada salahnya membagikan kabar baik tersebut. Dia berharap orang-orang
akan mendoakan yang terbaik untuk sang ibu dan janin. Namun Windah tak menyadari bahwa tak semua orang menerima berita itu dengan senang hati. Seperti Monica, wajah Monica langsung berubah saat mendengar kabar itu. Rasa tidak suka tergambar jelas di wajahnya, namun dia memilih untuk tidak merespon dan mengendalikan perasaannya, berharap tak ada yang menyadarinya. Mbak Monica, apa nggak ada keinginan untuk membeli rumah? Di dekat rumahku ada orang mau menjual rumah. Orangnya lagi perlu uang mendesak, jadi dia mau menjual rumahnya 300 juta. Monica menarik nafas panjang saat mendengar harga rumah yang disebut oleh Windah. Dia sudah tak memiliki uang tabungan sebanyak itu. Enggak Win, uangku enggak cukup untuk membeli rumah itu, sahut Monica dengan ekspresi sedih. Sayang sekali Mbak, padahal rumahnya lumayan besar. Muncul di benak Monica untuk minta dibelikan rumah pada Delon dengan dalih rumah itu untuk Kiran. Wanita itu kemudian mengambil ponsel dan mencoba menulis pesan untuk mantan suaminya yang saat ini masih berada di kota B. Kamu kapan pulang sih? Kiran selalu menanyakan kamu. Nanti sore aku akan tiba di kota B. Mengetahui bahwa Delon akan pulang hari ini, Monica merasa lebih baik berbicara langsung dengan pria itu mengenai rumah yang ditawarkan oleh Windah. Di rumah kontrakan Bianca, Delon terlihat sibuk mengeluarkan koper dan kotak-kotak yang berisi barang-barang milik Bianca dan putranya dari bagasi mobil. Mereka baru saja kembali dari kota B, tempat Delon bekerja selama beberapa bulan. Alasan kepulangan Delon adalah pekerjaannya yang berakhir di sana dan mulai besok dia akan kembali bekerja di perusahaan Anderson. Hubungan Delon dan Bianca akhir-akhir ini semakin dekat. Kini Bianca tidak sungkan lagi meminta bantuan pada Delon, baik itu untuk keperluan Radit maupun untuk keperluan pribadi Bianca. Mas, tolong gendong Radit dulu di teras. Aku mau membantu Mbok membersihkan rumah. Banyak debu di dalam rumah, ujar Bianca seraya menyerahkan putranya pada Delon. Tangan Delon dengan cepat menyambut tubuh putranya. Dia langsung mencium pipi putra kesayangannya dengan penuh kasih sayang. Sambil berdiri di teras, Delon mulai mengajak ngobrol. Anak sekali putranya itu tertawa cekikikan. Papa dan anak itu semakin akrab. Karena saat di kota B, hampir setiap malam Delon menghabiskan waktu bersama putranya. Sore hari saat pulang kerja, Monica menurunkan kecepatan mobilnya saat memasuki daerah tempat tinggalnya. Dia menatap lurus jalanan di depannya sambil sesekali melihat ibu-ibu sebagian ada yang ngerumpi di teras rumah. Sudah berbulan-bulan Monica tinggal di daerah ini, tetapi dia tak pernah lagi melihat Bianca di rumah itu. Monica berpikir mungkin Bianca sengaja tak pulang karena tahu bahwa dia juga tinggal di daerah ini. Padahal Bianca tak pulang bukan karena dirinya, melainkan karena sibuk membangun usaha toko bunga bersama Giselle, adik sepupu wanita itu. Bianca hanya berperan sebagai investor, sementara Giselle yang akan mengelola usaha toko bunga itu. Netra Monica membulat saat melihat ada 2 buah mobil terparkir di halaman rumah Bianca. Wanita itu sangat mengenali mobil yang satunya itu adalah mobil milik Delon. Nafasnya tercekat saat melihat Delon berdiri di teras rumah sambil menggendong seorang bayi laki-laki. Tanpa ada keraguan di hati, Monica langsung membelokkan mobilnya ke halaman rumah Bianca. Delon yang sedang asik bercanda dengan Radit, perhatiannya langsung teralihkan ke arah mobil yang baru saja masuk ke halaman rumah Bianca. Seketika pria itu mendadak tegang saat mengenali mobil yang baru saja berhenti di halaman rumah. Keningnya berkerut, hatinya bertanya-tanya,
Kenapa Monica bisa tahu rumah Bianca? Monica keluar dari mobil, netranya menatap tajam Delon. Dia langsung melangkah ke arah teras rumah. Pantesan selama bekerja di kota B, kamu gak pernah nengokin Kiran. Rupanya ada anak lain yang kamu sayangi, ujar Monica dengan nada sinis. Monica, dari mana kamu tahu tempat ini? Delon balik bertanya dengan ekspresi bingung. Inilah akibatnya kalau kamu tidak pernah menengok Kiran lagi. Jadi kamu tidak tahu di mana rumah kami sekarang. Wajah Monica terlihat kesal. Memangnya rumah kamu di mana? Delon sudah bisa menebak bahwa Monica pasti tinggal di sekitar tempat ini. Hanya saja dia ingin memastikan lebih jauh. Rumahku berjarak 3 buah rumah dari rumah Bianca. Mas Delon, hanya minuman ini yang Bianca yang membawa botol minuman dari dalam rumah langsung menghentikan ucapannya saat melihat sosok wanita yang terakhir kali dia temui saat di apartemen Delon. Wanita yang pernah menampar dan menjambak rambutnya. Mas Delon, apa kamu yang memberitahu rumahku? Bianca menatap Delon dengan wajah kesal. Delon langsung menggeleng cepat. Aku tidak pernah mengatakan alamat rumah kamu. Kamu tidak perlu heran, Bianca. Aku tahu rumahmu di sini karena kita sekarang bertetangga. Monica menatap sinis pada Bianca dengan mata menyiratkan kebencian. Rupanya dari dulu kalian tetap menjalin hubungan. Pantas saja Mas Delon tidak mau diajak rujuk karena kamu alasannya. Monica, jangan ngomong sembarangan kamu. Aku menolak merujuk, tak ada hubungannya dengan Bianca. Aku juga baru beberapa bulan ini bertemu kembali dengannya. Delon menyelah dengan nada tinggi, lalu dia melanjutkan ucapannya. Kamu mau tahu apa alasan aku menolak merujuk? Itu karena kamu dari dulu tak pernah berubah, imbu Delon tegas. Pria itu khawatir hubungannya dengan Bianca kembali renggang akibat ucapan Monica barusan. Pada rencananya dalam waktu dekat ini, dia akan melamar Bianca. Lebih baik kamu pulang, nanti aku akan menemui Kiran. Kamu tidak usah khawatir, dia itu anakku. Mana mungkin aku melupakannya, ujar Delon. Kemudian dia menatap ke arah putranya yang sedang menangis. Maaf ya nak, papa mengejutkanmu ya. Sini Radit, ikut sama mama. Bianca mengulurkan tangannya penuh kasih ke arah putranya. Monica tampak mengepalkan tangannya melihat adegan seperti itu. Rasa sakit hati menguasainya. Wanita itu segera membalikkan badan dan melangkah dengan cepat menuju mobilnya. Bianca, apa kita bisa bicara sebentar? Tanya Del. Dia ingin membahas masalah dirinya dengan Monica agar Bianca tak salah paham terhadapnya. Bianca mengangguk lalu mengajak Delon masuk ke dalam rumah. Radit diserahkan pada Simbok, sedangkan dia dan Delon duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Ada apa? Tanya Bianca dengan ekspresi wajah yang datar, seolah tidak mau terbawa suasana. Bian, aku baru tahu kalau Monica ternyata ngontrak rumah di sekitar sini. Rumahnya yang dulu baru saja kebakaran. Dia pernah bilang ngontrak rumah, tapi aku belum pernah bertanya di mana rumahnya karena posisi aku masih di luar kota. Delon menghela nafas panjang, berusaha menjelaskan situasinya kepada Bianca. Kenapa kamu tidak balikan saja sama Monica? Sepertinya dia masih mencintaimu. Enggak, Monica terlalu sering merendahkanku. Dia mengajakku rujuk karena ada hal yang dia inginkan dariku. Bianca menarik nafas panjang. Dia tak ingin mengulik lebih jauh. Lagi apa yang dikatakan Monica dari Delon. Kalau Delon ingin terbuka, tak mungkin dia memberikan jawaban seperti itu.
Sepertinya aku harus pindah dari rumah ini. Aku tidak ingin tinggal berdekatan dengan dia. Aku tidak mau orang-orang di sini mengetahui tentang masa lalu kita, tentang masa lalu aku. Bian, bagaimana kalau kita menikah saja? Kamu akan tinggal bersamaku. Di mana? Di apartemen. Biankah menggeleng sambil tersenyum kecut. Aku nggak mau kejadian seperti dulu terulang lagi. Jadi kamu mau menikah denganku? Tanya Delon karena jawaban yang diberikan oleh Biankah masih kurang jelas. Bukan di apartemen, tapi di rumahku. Sebelum aku pergi keluar kota, aku sudah membeli rumah untuk kita. Kamu mau kan menikah denganku? Bagaimana dengan Monica? Aku tidak mau dia merecoki kehidupanku, ujar Bianca khawatir. Delon menarik nafas dalam-dalam, matanya menatap lekat Bianca yang terlihat cemas. Bian, kamu kan tahu, di antara aku dan Monica ada Kiran. Aku pasti akan tetap berhubungan dengan Monica, tapi hubungan kami hanya sebatas orang tua Kiran saja, bukan sebagai pasangan kekasih. Kamu percaya saja sama aku, jelas Delon dengan sabar. Andai aku punya niat balikan dengan dia, sudah dari dulu aku rujuk dengannya sebelum bertemu kamu kembali. Monica dari dulu sifatnya memang seperti itu. Aku berharap dia akan sadar setelah kita menikah. Mana mungkin dia mengganggu kamu, sedangkan statusnya kamu adalah istri sah aku. Biankah tampak berpikir jenak. Delon dengan sabar menantikan jawaban ibu dari putranya, hingga akhir wanita itu berkata, "Iya, aku mau, tapi kamu jangan pernah mempermainkan aku, atau kamu selamanya tak akan pernah bertemu lagi dengan Radit," ujar Bianca dengan nada mengancam. Delon tersenyum seketika. "Iya, aku janji, aku tidak akan seperti dulu lagi," saud Delon dengan berusaha meyakinkan wanita yang duduk di seberangnya. Keluar dari rumah Bianca, Delon menjalankan mobilnya menuju kediaman Monica. Pria itu ingin bertemu dengan putrinya. Begitu melihat keberadaan mobil Monica di hadapan Delon di halaman rumah, Delon langsung membelokkan mobilnya ke halaman rumah. Tak lupa, pria itu mengambil paper bag dan kantong plastik berisi oleh-oleh yang dia beli di kota B untuk putrinya. Oleh-oleh tersebut berupa pakaian, mainan, dan kue kesukaan putrinya. Netra Delon mengamati tempat tinggal Monica yang terlihat sangat sederhana, sangat bertolak belakang dengan gaya hidup Monica yang dia kenal selama ini. Apa ada rasa sesak yang muncul di dadanya, seolah merasa kasihan pada putrinya yang tinggal di rumah seperti itu. Terlintas keinginan untuk mengasuh Kiran setelah dia menikah dengan Bianca nanti. Namun Delon segera menepis pikiran itu karena dia tahu Monica pasti tak akan menyetujui keinginannya tersebut. Pintu rumah terbuka. Monica keluar dengan tatapan dingin. "Mau apa kamu kesini?" "Aku kesini ingin bertemu Kiran. Ini aku membawakan oleh-oleh untuknya," saud Delon seraya memperhatikan kantong plastik dan paper bag yang ada di tangannya. "Papa!" teriak Kiran di belakang Monica. Delon langsung duduk berjongkok dan Kiran langsung memeluknya. Monica yang melihat itu hanya bisa mendengus kesal. "Kiran, maafin Papa ya, lama tak menemuimu." Delon mencium kening putrinya. "Ini, Papa ada membawa oleh-oleh." Delon memberikan barang bawaannya pada Kiran. Anak kecil itu dengan antusias mengambil barang itu, lalu masuk ke dalam rumah. "Monica, aku mau bicara sama kamu," ujar Delon sambil duduk di kursi teras yang terbuat dari kayu. Monica tak menyahut. Dia hanya ikut duduk saja di kursi yang satunya lagi. "Monica, sekarang di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.
Kita hanya terhubung sebagai orang tua Kiran saja, tidak lebih. Jadi kamu tidak berhak menyentuh ranah pribadiku. Mau dekat dengan siapapun aku, itu bukan urusan kamu, dan kamu tak ada hak lagi untuk melarangku. Jadi aku harap kamu tidak mengusik hidup Bianca, ucap Delon memperingatkan mantan istrinya. Kalau kamu tak ingin aku mengusiknya, belikan Kiran rumah.